pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itu, SMK Negeri Sekolah Pembangunan Pertanian Wowotobi hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Konawe yang bertujuan untuk membangun daya saing dalam bidang pertanian sehingga krisis pangan tidak perlu dikhawatirkan lagi. SMK Negeri Sekolah Pembangunan Pertanian Wowotobi adalah satu-satunya SMK pertanian yang peduli dengan karakter calon petani milenial yang lebih kreatif dan dinamis. Dalam menyongsong ketahanan pangan nasional, SMKN SPP Wowotobi ikut ambil andil dalam melahirkan generasi yang sudah siap meningkatkan kebutuhan pangan terutama beras. SMK SPP Wowotobi juga telah banyak melahirkan alumni-alumni yang saat ini telah menjabat pada pemerintahan. Salah satunya Muhammad Akbar SP MSI yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar SP MSI. Saat ini dipercayakan pemerintah dari Kabupaten sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe. Saya menjabat sudah 2 kali berpindah tugas dari sejak tahun 2015 jadi Kepala Dinas Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan dan saat ini menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe. Saya juga adalah alumni SPP Wowotobi tahun 1989. Alhamdulillah, alumni kami, khususnya seangkatan saya, yang dulu masih bernaung di bawah SPP Wowotobi dan Dinas Pertanian, hampir semua alhamdulillah bisa tercover di pemerintahan dan swasta, dan alhamdulillah semua alumni kami berhasil dari 2 jurusan, tanaman perkebunan dan industri dan tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu pula, sebagai alumni, saat ini saya juga dipercayakan sebagai Ketua Ikatan Alumni SPP Wowotobi dari semua angkatan. SPP Wowotobi ini berdiri, punya alumni sejak tahun 1981 masih di Kendari, dan hari ini sejak sampai 2019, alhamdulillah masih mencetak kader-kader pertanian melalui SPP Wowotobi atau saat ini bernama Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian. Hampir 80% semua adalah alumni SPP Wowotobi. Baik itu yang organik, yang sudah pensiun, maupun yang masih mengabdi saat ini, bahkan pengangkatan THL, PPL baru, hampir 50%-nya untuk yang baru diangkat adalah bagian dari alumni SPP Wowotobi. Sehingga motivasi kita semua, khususnya kepada adik-adik siswa-siswi SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas, saya kira baiknya bisa mendaftarkan diri atau bisa masuk di SPP Wowotobi, SMK Kejuruan Pertanian dalam rangka memberikan pendidikan ataupun keahlian khususnya kepada adik-adik di bidang pertanian. Potensi ini tuh sangat besar, apalagi Kabupaten Konawe kita kenal sebagai daerah sentra, lumbung pangan Sulawesi Tenggara, bahkan lumbung beras di Sulawesi Tenggara. Dan insya Allah apalagi dengan potensi dari nawacita Presiden RI saat ini untuk mengembangkan pertanian yang insya Allah dalam cita-cita luhur bangsa Indonesia ini, khususnya di Kementerian Pertanian, kita akan capai lumbung pangan dunia. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045.
tujuan UKK adalah untuk membuat siswa memiliki kemampuan apakah dia sudah bisa atau belum. Karena disinilah diambil pembuktian kalau sebenarnya kita tuh anak SMK, pintar-pintar bekerja, pintar memacul, pokoknya semuanya. Untuk pengujinya ada 3 orang. Yang pertama dari BPTP Sultra, yaitu Pak Alwi. Yang kedua dari Panamera, Pak Muhtar. Terus yang ketiga dari sekolah Bu Suryanti. Minimal indikatornya Pak Guru itu indikator tinggi, bedeng, kemudian nanti lebar karena jarak tanam mau dipasang. Bagus apa enggak? Ya, pelaksanaan UKK atau biasa disebut dengan ujian kompetensi kejuruan itu bertujuan untuk menguji kompetensi siswa-siswa, yaitu ada 2 keahlian yang diujikan ya hari ini, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, kemudian kesehatan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwal STP MSC sebagai Kepala SMKN SPP Negeri Wawotobi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, keberadaan dari sekolah ini. Yang kedua, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaat yang akan didapatkan ketika menuntut ilmu di SMKN SPP Negeri Wawotobi. Yang pertama, SMKN SPP Wawotobi awalnya itu adalah SPP Dati 1 Sulawesi Tenggara yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 Oktober 1983. Jadi kurang lebih 36 tahun yang lalu berdiri di tempat ini di Kecamatan Wawotobi. Akan tetapi awalnya sebelum itu sudah ada SPP yang bertempat di Kendari sekitar tahun 72-an. Jadi kurang lebih 40 tahun sebenarnya sekolah ini sudah berdiri di Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanannya SPP ini fokus pada bidang pertanian secara luas dengan berbagai macam pergantian jurusan. Sampai tahun 2019 ini SMKN SPP Wawotobi yang awalnya SPP SPMA setelah tahun 2016 diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang awalnya ditangani oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga berganti menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan Wawotobi. Di sekolah ini ada 3 jurusan yang sedang kami kembangkan. Yang pertama adalah agrobisnis, tanaman pangan dan horti, yaitu jurusan yang berhubungan dengan tanaman pangan seperti beras, kemudian jagung, kedelai, dan sebagainya. Begitu pula dengan tanaman hortikultura, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah jurusan kesehatan hewan. Nah, kesehatan hewan ini lebih bagaimana menjadi perawat bagi peternakan-peternakan atau hewan-hewan ternak kita yang bermasalah dan bagaimana mencegahnya. Mereka juga mempelajari itu. Kemudian yang ketiga adalah agrobisnis, tanaman perkebunan. Untuk sementara ada 3 jurusan yang kami kembangkan di SMKN SPP Negeri Wawotobi, di mana visi kami adalah menjadikan SMK SPP Negeri Wawotobi sebagai lembaga yang profesional untuk membentuk generasi pertanian yang mandiri, berwawasan luas, yang kredibel dan berakhlak mulia sebagai penopang kelanjutan pertanian yang berwawasan agrobisnis. Kenapa visi ini kami ambil? Karena yang pertama, dari skala nasional bahwa negara kita adalah negara agraris. Negara kita adalah negara yang sumber terbanyaknya adalah di bidang pertanian. Kalau kita turun ke bawah lagi, Sulawesi Tenggara atau Kabupaten Konawe adalah salah satu lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu sumber daya manusia di bidang pertanian memang harus kita siapkan. Yang mandiri, yang profesional, kemudian yang kredibel, yang inovatif,
yang bisa berwirausaha, bahkan yang bisa menciptakan lapangan usaha. Itu yang kita inginkan dari lulusan-lulusan kita di SMKN SPP Negeri Wawotobi. Perkenalkan, nama saya Pinky Anggraini, saya kelas 12, asal saya Desa Onembutek, Kecamatan Onembutek, Kabupaten Konawe. Saya jauh-jauh datang ke sini untuk mendapatkan ilmu. Saya jauh-jauh dari Onembutek untuk bersekolah di SMK NSPP Wawotobi. Banyak pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan, baik dari guru maupun dari teman-teman saya. Saya sangat senang bersekolah di sini. Saya mengajak adik-adik kelas saya, yang khususnya anak SMP yang akan melanjutkan sekolah. Saya sarankan untuk masuk di SMK SPP Wawotobi karena sekolah ini sangat bagus. Karena disinilah kalian akan bisa mendapatkan bagaimana cara bertani yang bagus, terus cara bermasyarakat yang bagus, dan cara menampilkan atau mengemukakan pendapat kalian di muka umum. Pokoknya di SMK SPP Wawotobi itu adalah sekolah yang terbaik menurut saya dan menurut teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba membuatkan satu metode pembelajaran, yaitu praktek di lapangan, expo, di mana mereka diberikan modal, diberikan bibit, kemudian diberikan pupuk dan sebagainya, dan mereka yang kelola sendiri dan mereka yang akan memasarkan sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus karena apa yang mereka lakukan itu sudah menghasilkan atau mendapatkan income. Ini yang kita kembangkan di SMK, khususnya di SMK SPP Negeri Wawotobi, sehingga ketika keluar dari sekolah mereka punya alternatif ketika tidak mendapatkan pekerjaan atau kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah, maka wirausaha itu adalah salah satu metode yang kami terapkan di tempat ini, sehingga mereka dapat membuka lapangan usaha di kampungnya atau ketika kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu, di sekolah ini juga kami kembangkan bakat-bakat siswa. Jadi selain kompetensi yang kami inginkan, bakat-bakat siswa di bidang olahraga, kemudian di bidang seni juga kami selalu kembangkan. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut
kami selalu mengirimkan duta-duta seni kami yang dilakukan oleh tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, dan selalu ada prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak kami. Oleh sebab itu, kami dari SMKN SPP Negeri Wawotobi sangat membuka diri, sangat mengharapkan atau mengajak kepada masyarakat yang ingin anaknya atau yang ingin putra-putrinya bersekolah di tempat ini. Kami membuka selebar-lebarnya untuk dididik menjadi petani-petani milenial. Istilah kami sekarang adalah petani-petani yang berdasi, yang bisa dapat mengembangkan dirinya sehingga mendapatkan income itu. Sarana-sarana yang ada di sekolah ini alhamdulillah untuk sarana prakteknya sudah cukup memadai. Ada ruang praktek siswa, ada lab, kemudian alat-alat praktek siswa mulai dari traktor sampai alat-alat uji itu sudah kami siapkan. Lapangan juga cukup luas dengan luas lahan kurang lebih 50 hektar. Itu bisa dikembangkan kreasi-kreasi dari siswa-siswa kita. Dan apabila ada yang mau tinggal di dalam lingkungan sekolah, kami juga siapkan asrama siswa, baik yang putra maupun yang putri. Pengembangan karakter siswa juga kami selalu tekankan untuk membentuk anak-anak kita. Jadi walaupun secara intelektual bagus, tetapi ketika secara etika juga tidak bagus, maka itu tidak akan balance. Itu biasanya akan bias. Oleh sebab itu kami di sekolah sangat intens. Secara intelektual kami persiapkan, keterampilan juga kami berikan, dan moralitas juga kami selalu berusaha untuk memperbaiki anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Jumrin SPT, jabatan sekarang sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe. Saya merupakan alumni SPP SPMA tahun 1985 dan terakhir pendidikan di Malang. Sebagai Kepala Dinas, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Konawe yang mempunyai putra-putri yang masih berpendidikan di sekolah menengah pertama SMP, mengarahkan putra-putri untuk sekolah di SMK Pertanian Kabupaten Konawe. Pada dasarnya kita sekarang menginjak pada petani milenial, petani-petani muda, karena sekarang petani kita tidak boleh lagi anggap remeh, dan lapangan kerja yang terbesar khususnya kita di Indonesia, pada umumnya di Kabupaten Konawe, yang terbesar adalah di pertanian. Justru itu saya mengajak kita semua sebagai alumni SPP SPMA Wawotobi yang ada di Kabupaten Konawe, marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Konawe khususnya di sektor pertanian, karena salah satunya andalan Kabupaten Konawe adalah sektor pertanian khususnya tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Oke, saya Tony Atmajaya. Saya pernah bersekolah di SPMA Wawotobi tahun 1998 sampai dengan 1991. Kenapa saya bertekad untuk bertahan bersekolah di sana sampai tamat? Sementara saya dari Putul harus naik kapal ke sana 1 hari 1 malam untuk tiba di Kendari, lalu Kendari ke Wawotobi. Kenapa jauh-jauh saya bersekolah di sana? Karena saya tahu di SPMA Wawotobi itu menciptakan kita menjadi wirausaha yang mandiri, menciptakan mental kita untuk sebagai petarung menghadapi gelombang kehidupan bangsa ini. Sejak saya tamat di SPMA Wawotobi, saya berkuliah di 2 universitas di Makassar dan ke Bau-Bau, sehingga saya menjadi seorang sarjana perikanan. Setelah itu saya dilantik menjadi seorang direktur perusahaan daerah Kabupaten Buton selama 4 tahun. Terus
dipindahkan lagi menjadi Direktur PD Kabupaten Buton selama kurang lebih 6 tahun. Jadi 10 tahun saya bekerja sama pemerintah. Nah, setelah saya pensiun di situ, maka saya bekerja membangun usaha, yaitu usaha catering wedding itu yang buat pesta, terus membuka workshop. Nah, membuka workshop ini saya menciptakan beberapa karya-karya untuk membantu masyarakat dalam hal penanganan pemanfaatan limbah kayu sebagai kompor ramah lingkungan. Pada prinsipnya di SMA Wotobi itu adik-adik semua adalah menjadikan kita pemberani. Kita jangan berharap setelah tamat di situ untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, untuk menjadi seorang karyawan BUMN. Jangan berharap ke situ. Karena kenapa? Di situ selama 3 tahun kita ditempa untuk menjadi seorang wirausaha yang betul-betul profesional. Tinggal komitmen kita, tekad kita untuk membangun diri kita, keluarga kita. Sebab kenapa? Dimanapun kita sekolah, dimanapun kita berkuliah, kalau mental kita, komitmen kita tidak dibina sejak awal, khususnya di SMA ataupun lebih khusus lagi di Wotobi, maka apapun yang kita cita-citakan kita tidak akan dapat. Maka dari itu, lanjutkan, selesaikan sekolah kita di Wotobi, ajak semua adik-adik kita, ajak semua anak-anak kita untuk bersekolah di situ. Sukses buat SPP Wotobi. Terima kasih. Saya Tudat Majaya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.